saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Terima kasih. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluna bil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman. Betul ya? Nunyai Raja Basa yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini segala puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah beberapa hari yang lalu kita menyelesaikan daripada kurban kita, Idul Adha kita. Maka ini sudah di 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Maka bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kasih sayangnya Allah kepada kita ini, Allah pilih kita di antara ribuan jutaan manusia yang sakit. Kita dipilih sama Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini nikmat tersendiri yang harus kita syukuri, bagian berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang mulia yang mengajarkan kepada kita tentang sunah-sunah sehingga kita pun belajar tentang sunah kurban. Sehingga kemarin di sini sudah terselesaikan kurbannya. Ada berapa hewan kurban? 5 sapi, 5 kambing. Jumlahnya 10 ya berarti ya. Betul. Jumlah yang sempurna itu ya. Iya. Alhamdulillah sudah tertunaikan hak-hak saudara-saudara muslim kita juga sudah kita bagikan. Sebagian dibagikannya kepada fakir miskin, duafa, tetangga ya. Kemudian kerabat, ahli masjid, bahkan juga boleh diberikan sebagai bentuk hadiah kepada orang-orang yang kaya. Boleh juga diberikan kepada orang-orang yang kafir, tapi kafir yang tidak mengganggu. Sebagai apa? Sebagai bentuk daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mulia sekali ya Islam kita ini, Masya Allah. Pagi hari ini sesuai dengan tema ini, karena semalam saya diingatkan ya Pak, sudah menjelang tidur saya di telepon sama Pak Ketua Takmir ya kalau masalah ya, Pak Arianto mengingatkan kajian pagi ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah beliau mengatakan jangan lupa Ustadz pakai PowerPoint, pakai laptop. Alhamdulillah saya bawa pagi hari ini. Saya semalam sempat membuat sebentar, tapi saya sudah bertekad dalam hati materinya akan saya langsung buat di sini. Materinya akan saya langsung buat di sini. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita pahami, bisa kita telaah, bisa kita juga buat ini sebagai sebuah bentuk kebaikan, dan bahwasanya seorang muslim itu dalam bentuk apapun juga dia harus siap. Maka mungkin nanti sebagiannya yang nongol itu judulnya saja ya.
Nanti kajiannya akan banyak di saya akan langsung ketikkan di PowerPoint saya insyaallah. Hari ini judulnya ini karena memang diminta saya kajian topik utama saya ini tentang ahwal syasia, tentang keluarga. Jadi kita mau berkaca ini Bapak Ibu sekalian. Umur kan sudah banyak nih. Ada yang sudah 40, 50, 60, 70 tahun ke atas. Maka kita mau belajar berkaca tentang syakinah, ya, mawaddah warahmah, berkaca pada kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisahnya ya. Ini juga teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube juga menyaksikan live streamingnya, juga dimasukkan oleh teman-teman yang ada di Ar-Rahman ini, tim IT ahlinya, masya Allah ya. Saya mau bicara dulu ini tentang sakinahnya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Saya mohon izin mengisahkan kisah mulia ini ya. Baik. Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian, kita mau coba kupas sedikit ya. Yang pertama dari asal muasal Siti Sarah. Siti Sarah ini istri pertama daripada Ibrahim alaihissalam Nabi kita yang mulia. Ya. Kalau kisahnya saya sudah buat format seperti ini, cuma agak kecil-kecil kayaknya, kurang oke. Ini juga kecil-kecil. Terbaca ya, boleh. Saya akan nukilkan dalam bentuk kata-kata saya. Jadi Ibrahim ini lahir di Babilonia kalau kita melihat dari kisah perjalanan Nabi ya. Ayahnya bernama Tarikh ya, yang dikenal sebagai panggilannya itu Azar. Kita pernah mendengarkan kisah ini ya. Dan beliau ini lahir di zamannya Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Namrud ya. Kemudian beliau ini dilahirkan waktu itu di tengah hutan ya, karena ayahnya khawatir Ibrahim ini akan dibunuh oleh Namrud, sehingga sampai tumbuh dewasa Nabi Ibrahim hidupnya kuat ya, berbiasa hidup di tengah hutan seperti itu ya, di padang-padang yang sudah sangat tandus, sudah terbiasa hidupnya. Ini kisah Ibrahim. Saya akan menyingkat di mana Ibrahim ini mencari jati dirinya. Beliau melihat bintang, rembulan, matahari diperhatikannya ya. Dia mengira bulan ini Tuhan gitu loh. Tapi kok hilang, matahari Tuhan, tapi kok ngilang ya. Kemudian kok silih berganti terus seperti itu ya. Maka Ibrahim ini bergumam dalam hatinya, Tuhan tidak mungkin hilang. Ya, Tuhan ini akan selalu ada karena Allah itu Maha ada sebelum kata-kata ada itu ada toh. Dan Allah akan tetap ada sampai kata-kata ada itu tidak ada, dan semua yang ada itu tidak ada. Allah tetap ada begitu. Maka bergumam Ibrahim ini, terus Tuhan ki sopo begitu. Sementara orang tuaku ini buat berhala yang disembah-sembah sama orang waktu itu begitu. Si Tuhan ini yang mana begitu. Maka Ibrahim ini berbaur dengan masyarakat ya, sampai titik terang agama dia mendapatkan wahyu ya. Maka Ibrahim pada saat itu untuk membutuhkan adanya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada bisikan akulah Tuhanmu seperti itu, maka Ibrahim diminta mencincang daripada 4 ekor burung ya. Kenapa? Karena Ibrahim gak percaya, apa iya kalau emang Tuhan pasti bisa menghidupkan seperti itu. Maka ditaruhlah itu dalam beberapa tempat, dalam 4 lembah, 4 gunung seperti itu. Kembalilah cincangan tadi itu dalam bentuk semula, burung-burung yang akhirnya kembali utuh. Disitulah Ibrahim alaihissalam merasakan, inilah Tuhanku sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. Ini awal pertemuan Nabi Ibrahim dengan Tuhannya. Dapatlah wahyu ini. Sekarang kita mau bahasnya bukan di kisah itunya. Kita mau masuk inti permasalahan karena waktu kita singkat dan sedikit. Akhirnya seperti apakah Ibrahim? Ibrahim ini menikahi seorang wanita yang tercantik salah satunya di dunia. Siti Sarah ini memiliki kecantikan yang begitu luar biasa ya. Sehingga dalam sebuah kisah sampaikan ia ini mewarisi setengah daripada kecantikan Siti Hawa. Kenapa dikatakan Siti Hawa paling cantik?
ya kan? Karena Siti Hawa diciptakannya di surga, Pak. Ibunda kita ini diciptakannya di surga. Segala sesuatu ciptaan surga yang diciptakan di surga ini adalah beautiful, cantik, amazing. Siti Hawa diciptakan di situ. Dikisahkan Siti Sarah ini adalah wanita yang begitu cantik. Maka ketika waktu itu Nabi Ibrahim ini melihat kecantikan istrinya, beliau melihat ada satu kekurangan daripada istrinya. Apa itu? Beliau belum mendapatkan yang namanya keturunan. Ini salah satu kekurangan yang dimiliki oleh Siti Sarah, Sarah ya pada saat itu. Maka pada saat itu mendengarkan sebuah kisah, ada seorang raja yang zalim. Maka Nabi Ibrahim ini berhijrah datang ke sana. Cuma ini Pak, dari dulu yang namanya raja ini Pak, raja yang zalim ini ya, selesai daripada Namrud ya, karena dia kan sudah dibakar daripada Namrud. Ini ada raja lagi berikutnya. Raja ini seorang raja yang sangat mencintai wanita-wanita cantik. Mungkin ini kisah ini belum pernah didengar atau seperti apa, saya ingin mengulas ya. Raja ini adalah raja yang sangat mencintai wanita-wanita cantik. Setiap kali ada wanita cantik di seluruh penjuru daerahnya pasti dikawinin sama dia. Mantap ya, hobi kawin dia. Nah, satu hari Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ini menuju kerajaan tersebut karena ingin mendakwahi raja tersebut. Maka pada saat itu sang raja memerintahkan, carilah hari ini. Saya ini kepingin mendapatkan wanita cantik baru hari ini. Wah, ya. Maka sang Ibrahim ini sudah menyadari bahwa ketika mau mendekat ke sana, istrinya ini begitu cantik, pasti akan ditaksir ini sama yang namanya raja tersebut. Maka betul, datanglah itu utusan, ketahuan ini. Ibrahim membawa wanita cantik. Di perjalanan Ibrahim alaihissalam sudah bilang, nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang penjaga-penjaga kerajaan, kamu jangan ngaku sebagai istriku dulu ya, karena bahaya nanti urusannya, seperti itu. Akulah kamu bahwa kamu adalah saudaraku, seperti itu. Ini salah satu bahasanya, kalau kita mungkin melihatnya seperti berbohong seperti itu ya, tapi adalah untuk menjaga daripada kehormatan istrinya pada saat itu. Masya Allah. Maka pada saat itu betul dilihatnya Ibrahim diasingkan, dipegang ya, Siti Sarahnya diambil sama pasukan tersebut, sehingga Siti Sarah dimasukkan ke dalam kerajaan menghadap daripada sang raja. Ibrahim itu didudukkan, tak boleh masuk itu di dalam kerajaan. Tapi Ibrahim selalu yakin dalam hatinya ini ada Allah, Tuhan yang menjaga dia, menjaga istrinya. Maka dia tak pernah risau. Di luar daripada kerajaan ia membuat sebuah amalan. Apa amalannya? Solat. Ibrahim ini membuat amalan solat dia. Maka kalau punya masalah, solat Pak, diutamakan Pak. Ini corona ini banyak sekali orang bergelimpangan, asbab daripada corona salah satu kabarnya, dan sakit-sakit yang lain, masih banyak orang yang gak mau solat Pak. Mau cara apa lagi Allah menegur kita? Kalau sudah dalam kondisi kayak gini, solatnya masih belang-belontang. Coba kita tengok yang ada di sini, mana anak kecilnya yang ikut solat? Generasi penerusnya mana? Anak mudanya mana? Ini teguran buat kita Pak. Ajak anak kita Pak. Jangan hanya kita saja yang berangkat ke masjid, anak bujang kita nggak ke masjid. Ini pelajaran buat kita ya Pak ya. Selingan sedikit dari kisah ini. Ini masa sudah sangat rancu, sudah sangat kacau seperti ini Pak. Kita kok nggak mau sholat. Sementara Ibrahim dan nabi-nabi terdahulu kalau punya masalah, sholatnya diutamakan. Maka Ibrahim buat amalan, ya, berzikir, sholat, buat amalan. Siti Sarah dibawa ke dalam kerajaan. Dilihatnya, Masya Allah kalau bahasa kita ini, ini nggak pernah saya melihat wanita secantik ini, kata raja. Waduh, ini dia, hari ini bertemu rizki yang mantap. Begitu mungkin kata raja tersebut ya. Kalau bahasa kita sekarang, bahasa Pak Haji seperti itu aja ya. Mantap ini, super ini ya. Masya Allah. Wah ya, ini original betul, ini produk kayak produk surga, ini cantik, Masya Allah ya. Sang raja tersebut langsung tertancap hatinya, jatuh cinta kepada Siti Sarah. Yang namanya raja zolim, dia nggak mengenal agama, taunya dia senang aja, langsung masukkan dia, sikat kita, seperti itu mungkin bahasanya.
Tapi ketika Siti Sarah akan diruda paksa, akan disentuh, ini singkat ceritanya Pak ya, karena kalau menurutin itu nanti kita sampai zuhur ya. Apalagi kalau ngomongin kisah masalah kayak ginian, seneng betul kita ya. Nah, maka saya singkat saja biar tidak ada berbau-bau yang agak-agak menjurus kemana. Saya buat karena kisah ini adalah kisah yang agung. Ketika Siti Sarah akan tersentuh oleh raja tersebut, ini raja yang zalim Pak ya, maka Siti Sarah ini berdoa kepada Allah minta perlindungan. Seorang wanita yang soleh Pak, minta perlindungannya nggak kepada suami, minta perlindungannya kepada yang menciptakan suami. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min. Ya. Jadi Siti Sarah ini akhirnya berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari kamu, dari engkau. Ini doa seorang istri yang ditambahkan dengan kekuatan ilahiyah daripada sang suami, kekuatan ruhiyah daripada seorang suami. Maka tengok, dengan berdoa seperti itu, aku berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari engkau, maka raja yang mau menyentuh ini tangannya langsung setruk Pak, nggak bisa gerak dia. Aduh gimana ini, begitulah kira-kira yang mungkin ya. Tangannya yang mau menyentuh dengan penuh syahwat langsung setruk, nggak bisa gerak. Aduh kenapa ini, aduh kenapa ini. Saksikanlah bahwasanya aku memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa berdakwah Pak, istri yang solih dia berdakwah. Ya, maka dia berdakwah, ada Tuhan, karena kamu ini terlalu zolim. Setruk dia. Apa katanya? Kalau engkau mau mendoakan aku minta ampun, tolong doakan kepada Tuhanmu, kata raja tersebut. Kalau tanganku yang nggak bisa gerak ini, yang setruk ini, kamu doakan sembuh, nanti aku akan berikan hadiah sama engkau ini. Maka didoakan sama Siti Sarah. Ya Allah, maafkan dia ya Allah, dia hilaf ya Allah, dia lupa ya Allah. Maka sembuhkanlah sakitnya. Maka dalam waktu sekejap doa istri soleha ini, Masya Allah, langsung kabul. Kabulnya apa? Siti Sarah berdoa, raja tersebut tangannya bisa turun lagi Pak. Sembuh dia. Maka doa seorang istri Pak yang soleha ini Pak, ibu-ibu yang ada di belakang, doa wanita istri yang soleha, seorang ibu yang soleha, ini lebih makbul daripada 70 orang wali. Ini doa seorang wanita Bu. Maka jangan coba-coba Pak. Suratno pernah sakit waktu itu, muntah darah, ya kan? Diobatin kemana-mana sampai mau dibawa ke Malaysia. Harus ada yang diikat begitu, katanya ada yang pecah pembuluh darahnya, harus dibawa ke Malaysia. Saya kontakkan dengan kiai saya, dengan guru saya, tidak usah. Kamu ini kena penyakit ainul hasad. Apa penyakit ainul hasad waktu itu ya? Saya pernah mendengar tapi nggak maksud. Katanya penyakit ini karena pujian dan pandangan orang yang buruk kepada engkau. Maka kiai saya mengatakan, terus bagaimana nih kiai? Karena saya Senin besok akan dibawa ke Malaysia rencananya untuk diikat karena mengalami hipertensi portal, pecah pembuluh darahnya, muntah darah nggak berhenti seperti itu. Kata kiai saya, kamu mandi bekas air wudhu, bayang bagian kaki daripada ibu kamu dan istri kamu. Waduh, ini amalan dari kiai saya nih Pak. Saya antara percaya nggak percaya itu Pak. Ya itu saya dikasih taunya itu jam 11 malam. Jam setengah 12 itu kambuh saya. Walah ini muncrat darah dari hidung, dari mulut, sampai seluruh tempat tidur saya ini darah semuanya waktu itu. Saya sudah sampai gelap. Saya sudah ketemu sama kiai saya yang sudah meninggal itu kayak dipanggil-panggil begitu. Ayo seperti itu. Seperti mau lewat Pak. Maka saya bilang kepada ibu sama istri saya, Bu, sebelum saya kayaknya mau pamit seperti itu. Udah kayak mau pamit, mau wassalamualaikum. Tapi saya sempat bilang kepada istri saya, tolong ambilkan bekas air wudhu ibu sama bekas istri, ya, tolong ambilkan air wudhu itu. Ya, maka pada waktu itu saya kayak dikasih terang lagi gitu Pak, biar bisa ngelihat lagi seperti itu. Malam itu juga saya pakai Pak, Bismillah Pak, karena ini petunjuk dari kiai saya pakai untuk wudhu Pak. Masya Allah. Saya minta didoakan Bu, kalau memang ada kebaikan Suratno ini untuk umat, kasih umur saya lagi ya Allah. Seperti itu. Tapi kalau emang buru hanya untuk maksiat dosa saja,
ambil saja Bu, saya nangis, istri saya, ibu saya nangis. Tapi saya coba malam itu juga saya pakai untuk mandi Pak. Masya Allah, ajaib Pak. Mulai dari detik itu saya merasa kayak ada yang masuk gitu loh di badan saya ini loh, piar seger gitu loh Pak. Malam itu saya bisa tidur, besok paginya saya merasakan tinggal flek, akhirnya nggak keluar lagi Pak. Ini doa asbab daripada seorang wanita, daripada seorang istri yang ajaib. Maka bapak-bapak jangan kualat sama ibu, ya, jangan bikin masalah dengan istri, kacau urusannya Pak. Bisa dipahami di sini Pak. Nah, kita belajar dengan Siti Sarah, ini pun wanita yang soleh, doanya makbul. Tadi sudah sampai di mana? Sang raja tadi sembuh. Ketika sang raja ini sembuh, rupanya namanya raja. Di ruangan itu juga nggak ada siapa-siapa. Aku sudah sembuh. Giliran kedua, ayo kamu. Masih belum kapok dia. Mau mencoba lagi, merudah paksa, memegang lagi daripada Siti Sarah. Masya Allah. Begitu mau menyentuh berikutnya, terkena lagi dia, setruk lagi tangannya, tak bisa digerakkan lagi. Aduh, ini gimana ini? Wah, langkah hebatnya Tuhanmu ini. Aku kapok kalau seperti ini. Tolonglah doakan aku ini supaya aku ini sembuh. Maka Siti Sarah ini wanita yang pemaaf Pak. Dimaafkan ini, ya. Kemudian didoakan sembuh lagi juga. Sampai ketiga kalinya sang raja ini penasaran. Ada sembuh, saya coba lagi. Sampai ketiga kalinya dia mengalami tangannya mati, stroke. Ya, kemudian sang raja diminta kepada Siti Sarah, sekarang saya betul-betul bertobat bahwa engkau ini orang-orang pilihan, termasuk orang pilihan. Maka wahai wanita, doakan aku sekali lagi. Kalau aku nanti sembuh, aku akan berikan hadiah engkau. Ya, hadiah yang sangat besar, yang sangat istimewa. Apa itu? Aku akan berikan engkau seorang budak yang dia ini keturunan raja. Budak tapi keturunan raja. Maka kata Siti Sarah, ya sudah, aku maafkan engkau. Didoakan, angkat tangannya lagi Siti Sarah, wanita yang soleha tadi. Masya Allah ya, asbab dari doanya sembuh kembali ini. Dan laki-laki sang raja ini mendapatkan hidayah kebaikan. Dia berjanji akan memberikan seorang wanita budak yang dia ini keturunan raja. Siapakah budak tersebut? Dialah Siti Hajar. Bisa dipahami di sini Pak, kisahnya Pak. Bagaimana Siti Sarah ini mendapatkan Siti Hajar pertama kalinya atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Siti Sarah dengan senang hati akhirnya mendapatkan ini, ya, bersama suaminya dibawalah budak ini. Siapa Siti Hajar ini? Beliau ini adalah anak seorang raja terdahulu yang kalah perang dengan raja yang zalim ini. Sehingga pada zaman dahulu kalau kalah perang itu seluruh keluarga, anaknya, istrinya jadi tawanan perang dan dijadikan budak, termasuk Siti Hajar, wanita mulia yang Allah pilihkan ini menjadi seorang budak raja yang zalim di dalamnya. Cuma Siti Hajar ini beda. Rambutnya mohon maaf keriting, dia lebih pendek dan kulitnya hitam. Namanya kan disebut Siti Hajar. Ya. Maka dibawalah ini, bersyukur Ibrahim, alhamdulillahirabbil alamin, istriku selamat. Dibawalah ini pulang. Ketika dibawa pulang ini, Masya Allah, atas petunjuk dan keikhlasan daripada Siti Sarah, ya, Siti Sarah berpikir, sampai dengan detik ini kita belum punya yang namanya keturunan, wahai suamiku. Coba tengok Pak, ini jarang-jarang wanita seperti ini Pak. Aku usulkan kepada engkau wahai suamiku, nikahilah Siti Hajar. Ada wanita kayak gitu sekarang? Ada sih Pak, ya, cuma 1001 susah nyari wanita yang seperti ini. Ikhlas ridho gitu loh. Nikahilah Siti Hajar. Nah, suami yang baik seperti Ibrahim Pak. Ya. Apa kata Ibrahim? Janganlah. Sudahlah, jangan seperti itu. Kita berjuang saja, nanti juga punya keturunan seperti itu. Tapi Ibrahim dibujuk, dirayu terus. Nah, sampai akhirnya Ibrahim ini menerima. Begitu Pak. Jadi istri yang mencarikan, suaminya nggak langsung itu memang yang saya tunggu-tunggu, begitu, nggak kayak gitu Pak ya. Agak jual mahal juga. Janganlah seperti itu ya. Beda dengan kita ini Pak, kita nggak disuruh nyari duluan kita ini kadang-kadang. Ya, Masya Allah. Ibrahim nggak seperti itu ternyata. Ibrahim ini laki-laki yang penuh dengan iman takwa kepada Allah. Maka setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah,
terimalah itu Siti Hajar sebagai istri keduanya. Hidup rukun mereka. Ini awal kecemburuan dimulai dari mana? Awal kecemburuan ini dimulai ketika Siti Hajar hamil. Siti Hajar mengandung. Satu. Siti Hajar hamil. Maka dari hamil itu timbullah yang namanya cemburu. Pertama kali adanya cemburu ini Siti Hajar ini, Pak. Siti Sarah cemburu kepada si Siti Hajar. Waduh, ternyata seorang suami, Pak, memiliki keturunan. Apalagi Nabi Ibrahim ini salah satunya hartanya banyak. Ibrahim ini kaya dia ini. Kan kita pernah mendengar ya, beliau pernah berkurban. Ada yang mengatakan kisah itu 3.000, ada yang mengatakan 1.000 ekor kambing. Ya, 300 sapi, 100 ekor unta. Berarti kaya dia, ya kan? Beliau kalau masalah harta benda nggak begitu cinta, Pak. Nggak begitu cinta. Tapi kalau masalah anak, Pak, ini cinta. Nanti di akhir kita akan coba bahas kenapa bisa seperti itu. Saya kisahkan sedikit. Karena asbab cemburulah tadi itu ada sebuah sumpah daripada Siti Sarah yang mengatakan, kenapa kamu ini terlalu cinta kepada istri keduamu ini? Ya karena hamil tadi itu, cemburu dia. Kalau bahasa kita sekarang mungkin banyak protes mungkin seperti itu ya. Maka aku janji akan memotong 3 tubuhnya. Tuh. Siti Sarah tuh marahnya wanita ini, Pak. Kalau sudah mau marah, sudah tingkat tinggi marahnya, cemburunya ini, memang dari dulu ujungnya potong memotong, Pak. Maka sekarang ini kan kalau wanita yang banyak yang cemburu, suaminya nikah lagi, itu dipotong juga itu kadang-kadang banyak cerita-cerita itu kan. Masuk patroli, masuk segala macam, dipotong tuh, Pak. Kodratinya kayak gitu. Tapi ini yang diancam adalah istrinya, bukan Ibrahimnya, karena dia wanita yang soleha, ya kan? Cemburunya ini cemburu kepada wanitanya. Apa sih hamil seperti itu? Kok kamu bukannya dekat sama aku, malah semakin dekat sama dia? Cemburu, hal yang wajar. Maka Siti Sarah mengatakan, aku akan potong 3. Cuma dia sadar, Pak. Siti Sarah ini sadar, ya Allah, aku ini kok kayak gini amat. Kok cemburunya terlalu buta seperti itu. Nah, sudah gini aja. Nah ini Pak kisah pertama kali yang dikatakan, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Akan dipotong menjadi 3. Menyadari dia, akhirnya dia mencabut itu. Udahlah kalau dipotong nanti gimana? Ini kan istri daripada suamiku terkasih, tersayang. Dosa saya zolim seperti itu. Akhirnya dia mengatakan sudah gini aja, potong kemaluannya. Ya, maka Ibrahim alaihissalam ya mengikuti karena cintanya juga kepada istri pertamanya. Dipotonglah, mohon maaf, kemaluan daripada Siti Hajar dalam bentuk hitan. Sekarang dikenal ya, Pak, Bu. Tapi aneh, Bu. Ternyata wanita seorang Siti Hajar ketika dihitan malah menyebabkan wajahnya berseri-seri. Wajahnya cerah ceria sehingga Ibrahim malah semakin cinta kepada Siti Hajar. Nah tuh ini udah dipotong kok malah makin cinta. Gairahnya juga tinggi. Ibrahim juga semakin syahwat kepada sang istri. Tambah lagi cemburunya. Wah ini gimana? Tapi dia janji gak mau motong tubuhnya. Udah kayak gini. Nah ini yang kedua ini ada yang beda. Yang ketiga ya. Yang kedua ini akan dipotong apa? Dia akan memotong sesuatu yang tadinya harusnya urgent, tapi dia memotong sudahlah gini aja. Aku akan bolongin lubang telinganya supaya jelek. Dikasih lubang telinga bolong telinganya. Malah bukannya semakin jelek, malah semakin cantik. Dikasih anting-anting. Ibrahim semakin cinta. Ada yang mengatakan ini 2, ini 3, langsung 3. Ya, tapi dalam kisah yang lainnya ini masih dalam satu kaitan karena dia janjinya 3. 1 kemaluan dihitan, 2 ini telinganya, dan yang ketiga lubang hidung. Maka di India itu banyak orang kan suka lubang hidung ditindik ya. Nah, ini bukannya semakin jelek, dikasih anting malah semakin cantik. Wah cemburu ini daripada Siti Sarah ini. Wah udah kalau memang seperti ini tolong pisahkan kami berdua ini.
Maka asbab dari situlah Siti Hajar dibawa oleh baginda Ibrahim alaihissalam ke kota Mekah, sebuah tempat ya yang sangat tua ya. Istilahnya dia ini sebuah padang yang begitu tandus tua. Nah, padang tua. Ya, kita memahami padang tua tersebut ya, lembah tua. Yang sampai dengan sekarang kita pernah memahami dari tangan Siti Sarah ketika beliau ini mendapati kehausan, ketika ditinggal ini. Inilah seorang nabi ya. Istrinya ditaruh dalam lembah yang tua, ditinggalkan. Sang istri ini taatnya kepada Allah. Ketika kita mendengar kakinya Ismail alaihissalam ini sudah lahir dia, kakinya Ismail menghentak, jadilah itu air Zam-Zam. Maka Siti Hajar pada saat itu menjadi orang yang kaya raya. Ini Pak ya, ketika doa seorang suami yang soleh ini dikabulkan. Ya Allah, aku taruh istriku ini tempat yang tandus. Wahai suamiku, apakah engkau ini pergi meninggalkan aku ini karena Tuhan, karena Allah? Jawab Ibrahim alaihissalam, iya betul. Maka Siti Hajar ikhlas ditinggalkan di padang tandus. Ini Pak, ya mohon maaf ya Pak ya, yang jadikan sebagai rujukan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita jamaah tabligh Pak. Ya, jamaah tabligh kita mengenal saudara-saudara kita ini, ya, ini meninggalkan anak istrinya untuk berjihad di jalan Allah. Ini kisahnya kita ambil juga dari Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau untuk perjuangan agama jangan takut Pak, Allah yang menanggung itu rizki. Kalau Siti Hajar sama Ismail ditinggalkan di padang pasir yang lembah, yang tandus, yang tidak ada makanan apa-apa kecuali sangat sedikit bekalnya. Tapi kalau jamaah tabligh sekarang meninggalkan anak-anaknya, ya kan? Ini mereka sudah meninggalkan, masih ditinggalkan itu bagian daripada rizkinya. Sudah dipikirkan itu, enggak ditinggalkan begitu saja. Jadi kalau ada mengatakan jamaah tabligh itu zalim, salah Pak kita mengatakan demikian Pak. Karena memang ada anjurannya kita juga untuk sesekali meninggalkan anak istri kita. Ya, supaya apa? Dia ini berkhidmatnya hanya kepada Allah saja. Ya. Maka coba tengok saudara-saudara kita jamaah tabligh. Mereka awalnya jadi orang-orang yang biasa saja, meninggalkan anak istrinya, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ya. Bahkan ada yang lebih, buruj fisabilillah. Nah, mereka kan ditinggalkannya di rumah masih ada kulkas, Pak. Ya kan? Masih lebih enak seperti itu. Tapi walaupun orang tuanya tadinya biasa saja, karena asbab perjuangan itu, seperti Ismail anaknya, Pak. Banyak anak-anak saudara-saudara kita jamaah tabligh ini yang orang tuanya dulunya tidak benar, sudah taubat, ya kan? Anaknya dididik sekarang menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah, Pak. Jadi ini kelebihan, Pak. Jadi sesekali istri boleh kita tinggalkan untuk lahan dakwah kita, perjuangan dakwah. Ketika Ibrahim meninggalkan anaknya bukan sebentar, Pak, 13 tahun. Kau bayang nggak? Nggak dikasih bekal apa-apa itu, cuma bekal yang sangat sedikit. Tapi siapa yang berkhidmat kepada Allah, Allah akan jamin rezeki tersebut. Maka ketika utusannya Ibrahim ini kan bareng sama salah satu utusannya, ya, menengok, coba kau tengok dulu anakku di sana seperti apa. Masya Allah, Allah kasih harta kekayaan kepada Siti Hajar karena ketika air itu keluar dari kakinya daripada Ismail alaihissalam, Zam-Zam berkumpul, airnya berkumpul banyak. Akhirnya air Zam-Zam ini bisa menghidupi masyarakat sekitar dan gak pernah kering sampai dengan sekarang, Pak. Akhirnya Siti Hajar dianggap sebagai pemilik tempat tersebut. Uangnya jadi banyak kalau bahasa kita. Kenapa? Karena banyak orang butuh dengan air tersebut. Ini kisah, Pak, keberkahan. Yang berikutnya, apa kaitannya dengan Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah tersebut, dengan Siti Hajar tersebut? Kita mau ngambil topiknya ini karena sampai jam 6 saja, Pak, ya. Sampai jam 6 ya. Habis ini kita fokus ke tanya jawab. Jam berapa sekarang? Hah? Oh, masih jam 1 siang ya. Oh, berarti kita 5 jam lagi kita ya. Ini kok bisa nggak cocok ini jamnya nih? Gimana azan kita ini? Kalau pas azan cocok ya. Kalau habis azan nggak cocok lagi gitu. Hebat memang di sini. Ya, 5 menit lagi saya ingin ambil sebuah kesimpulan, Pak. Yuk kita coba ambil kesimpulan dari sini. Kita coba tengok, Pak. Hikmah apa kita belajar dari Sakinah ini? 1. Keikhlasan berbagi. Siti Sarah adalah wanita yang soleha, taat kepada suaminya, nggak ngelawan dia sama suami.
Tapi seorang wanita memiliki cemburu boleh. Ya kan? Cemburunya Siti Sarah karena kok terlalu cinta kepada Hajar, maka dia meminta agar dipisahkan tempatnya. Maka kalau ada yang punya istri dua, kalau bisa jangan dicampur dalam satu tempat, dipisah. Oh itu memang sudah jadi rahasia kami kan, udah pada jago nih kayaknya. Saya pisah nih misalkan seperti itu ya. Bagusnya dipisah. Kenapa? Karena walaupun dia dikumpulkan setiap hari, rukun dia bisa rukun, tapi yang namanya piring, sendok, gelas, berkumpul setiap hari pasti ada bunyinya. Minimal pada saat dicuci. Betul nggak? Seakur apapun wanita itu dikumpulkan setiap hari pasti ada konfliknya. Ya. Kenapa? Karena sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sebagus-bagus orang kumpul setiap hari pasti kelihatan buruknya. Nah, tapi sebagus-bagusnya kita, seburuk-buruknya kita, ya seburuk-buruknya kita, kalau kita berjauhan ada kebaikan yang kita ingat. Coba kita tinggal terus sama orang yang kita deketin gitu. Ketahuan kita, jeleknya kita, kotornya kita itu ketahuan seperti itu. Entah itu tinggal dengan keluarga, dengan saudara, dengan mertua, sebagus apapun itu ada nggak bagusnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Pasti ketahuan juga jelek-jelek kita. Oh, ada nggak bagusnya. Yang pertama kita ambil hikmah dari sini. Hikmah. Satu, ikhlas berbagi. Jadi kalau ibu sekarang ini masih sendirian, tidak dipoligami dari suaminya, bersyukur kepada Allah. Seandainya ini kita berbicara sesuatu yang tidak mengenakan buat ibu-ibu, satu hari ternyata ibu-ibu kok suaminya menikah lagi, ini qadarullahnya Allah, ya kan? Karena laki-laki mau menikah kayak manapun, kalau nggak ada rezekinya menikah, dia nggak akan menikah. Paling rezekinya berzina saja, jadi wanita simpenan begitu saja, nyimpan begitu saja. Tapi kalau emang ada qadarullahnya Allah sampai dia ini menikah, saran saya ikhlas untuk berbagi. Satu, di belakang tuh takbir kata dia. Masya Allah. Satu, ikhlas untuk berbagi. Hikmahnya, udah dehem-dehem terus itu kayak nambah. Habis ini saya nggak tanggung jawab ini. Ya Pak ya, saya singkat ini ikhlas berbagi. Bu, saya katakan ini juga live banyak wanita yang melihat ini. Kenapa harus ikhlas? Saya katakan karena tidak ikhlas pun suami sudah menikah. Iya katanya. Semangat betul kayaknya. Gak ikhlas pun sang suami sudah menikah. Jadi lebih baik ikhlas. Supaya apa? Supaya jadi lahan pahala. Nah, Bu, dengar Bu katanya. Ya. Oh, Ustadz ini sudah kadung baru ikhlas. Ya, memang harus ikhlas karena kalau nggak ikhlas juga sudah menikah. Kenapa? Karena wanita ini dipandang akhlaknya ketika di situ. Kalau wanita ini suaminya mohon maaf ini saya tidak, karena sampai sekarang pun saya belum begitu ya Bu ya. Belum juga saya Bu. Sama aja nasib kita Pak, belum berani kita nih Pak. Ya, tapi kita kan nggak ada yang tahu qadarullahnya seperti apa. Wanita dilihat di situ. Kalau wanita ditinggal menikah oleh suaminya, ini kebanyakan wanita Pak, mencak-mencak dia, marah-marah dia, malah digerebek ini wanitanya. Suaminya dipukulin, dilaporin, dihina, dicaci maki, malah dicerai istri tersebut yang pertama. Ya nggak Bu? Maka hati-hati Bu. Ibu tinggal memperbaiki ikhlas ridho. Ya sudah, mau ngomong apa lagi? Takdir Allahnya sudah seperti itu. Saya mau nggak mau harus ikhlas biar ridho. Ibu tinggal perbaiki akhlak. Apa kekurangan saya? Jangan-jangan pelayanan saya kurang bagus, servis saya kurang bagus, masakan saya kurang enak, saya masih kurang berdandan, di rumah pakai daster terus, tiap hari kebauan itu yang namanya bawang segala macam, kurang lipstikan, nggak pernah medicure, pedicure, wah mungkin nggak itu. Gimana mau seperti itu nggak pernah dikasih? Minimal kita nggak bagus pelayanan kepada suami, sehingga suami melirik wanita yang lain. Maka kita introspeksi diri, saya harus lebih baik setelah ini. Ya Bu ya, percaya Bu, ketika dia menikah dengan wanita yang kedua juga ada konflik dengan wanita yang kedua ini. Ada masalah. Ketika sang istri ini ikhlas, ridho, sang suami akan melihat alangkah baiknya istri saya yang pertama. Alangkah ridhonya dia, dipertahankan dia
dan tidak jadi diganti, itu tetap dipertahankan. Jadi yang pertama kuncinya, kalau sudah kadung seperti itu, kita ambilnya ikhlas berbagi ridho. Yang kedua ini berbaik sangka saat diuji. Ini kita kalau diuji, Bu, Pak, terkadang kita ini mencak-mencak nggak karuan. Kalau kita diujinya dengan kebaikan, iya. Kalau diuji dengan keburukan, seakan-akan kita mengatakan kepada Tuhan kita, Allah ini, Allah kok jahat banget sama saya ya. Ibadah saya sudah kayak gini, mau melakukan sudah, tapi kok masih diuji terus. Nah, ini yang terkadang kita ini salah, Pak. Kita ini diuji dua, Pak. Kesulitan yang kita rasakan ini ujian, Pak. Dan harta benda, kekayaan, kemudahan yang saat ini kita rasakan itu juga ujian, Pak. Karena hidup kita di bumi ini memang diuji sama Allah. Nah, terkadang kita ini menganggapnya ujian ini pada saat susah saja. Nah, saya sarankan ketika kita susah diuji sama Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah. Karena di balik semua tabir ada iktibar. Ada ilmu yang bisa kita ambil petik. Contoh misalkan Siti Hajar, Siti Sarah dibawa itu ke raja yang zalim. Awalnya tadinya dia ini berpikir gimana ditangkap seperti ini, tapi ada hikmahnya. Ternyata dia mendapatkan rizki berupa seorang budak bernama Siti Hajar yang akhirnya menjadi istri daripada suaminya, istri keduanya. Dari situlah keberkahan tiba. Lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam yang nantinya dikorbankan dengan penuh keikhlasan, ya kan? Dan dari situlah asbab daripada keikhlasan Siti Sarah, wanita tercantik yang tadinya dia ini dikatakan tidak bisa punya keturunan, susah mendapatkan keturunan, akhirnya Allah berikan itu Siti Sarah seorang anak yang lahir dari rahimnya. Siapa dia? Ishak alaihissalam. Jadi di balik kisah-kisah yang kayaknya menyedihkan, mengharu biru, itu adalah skenarionya Allah agar Siti Sarah mendapatkan anak yang lahir berikutnya dari rahimnya, seorang anak bernama Ishak, anak yang soleh yang menjadi nabi berikutnya dan nabi yang bagus. Jadi hikmahnya seperti itu, ada 2, 3. Yang ketiga berkaitan dengan yang namanya Ibrahim alaihissalam. Saya kepingin mengatakan Ibrahim ini adalah ahli sedekah. Maka kalau kita mau jadi orang yang kaya, jadilah orang yang ahli sedekah. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Itu prinsip, ya. Jadi kita mulai terapkan. Ustadz, gimana saya mau sedekah? Wong saya mau disedekahkan aja nggak ada. Ya, gimana? Saya katakan itulah cara kita untuk kaya. Karena kalau kita miskin nggak mau bersedekah, wajar. Nanti kalau kita dikasih harta yang banyak, dia akan tetap tidak mau bersedekah dia ini. Kenapa? Karena miskinnya saja pelit, apalagi kayanya. Kalau dia miskin, dia kok lumo, mau berbagi, itu jadi mahar, Bu. Maka orang yang bersedekah dia tidak akan pernah miskin. Dia akan ditambahkan nikmatnya sama Allah. Jadi yang sekarang masih ngerasain rezekinya kok sempit, tebus dengan Allah ini. Dengan cara apa? Bersedekah. Sekali lagi, jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Ini prinsip yang ketiga. Yang terakhir, ini penting Pak sebagai kesimpulan kita. Yang keempat, ini saya langsung ketikkan, bisa lihat di layar. Nah, apa yang dicinta akan jadi ujian baginya. Oke. Bisa dilihat di layar? Oke. Walaupun kecil-kecil saya langsung klikkan di sini ya. Pak, Ibrahim itu dengan harta tidak begitu cinta, Pak. Punya sapi, kambing, unta dikasihkan sama Allah. Maka coba tengok dari situ Pak, Ibrahim dikatakan tidak pernah kekurangan harta Pak. Dia sedekahkan untuk Allah, dia kurbankan untuk Allah. Tapi harta itu datang, Ibrahim jadi kaya raya lagi. Istrinya jadi orang yang kaya raya, dapatkan itu air dari hasil jam-jam kumpul itu, terpenuhi jadi orang yang kaya raya lagi Pak. Kebayang? Maka coba kita lihat, siapa yang mencintai segala sesuatu, apa yang dia cinta akan jadi ujian baginya.
Kalau bapak-bapak terlalu cinta, kita terlalu cinta terhadap harta dunia, maka coba tengoklah, itulah ujian bagi kita. Kita kerja dari pagi sampai dengan malam mencari itu harta, tapi harta itu lari dari kita, Pak. Gak mau kita ambil. Kenapa? Karena kita terlalu cinta terhadap harta, sehingga harta itu jual mahal sama kita. Ini kesimpulan, Pak. Ini dalam sekali, Pak. Jarang terkupas ini, Pak. Perhatikan betul. Kenapa? Karena kita terlalu cinta terhadap hal tersebut. Ibrahim alaihissalam yang dicintai itu apa? Anak, Pak. Beliau risau, siapa yang akan menjadi generasi penerus saya sebagai seorang nabi? Risaunya anak. Maka Ibrahim diuji, susah mendapatkan anak. Kita terlalu cinta terhadap dunia, terhadap harta benda, pangkat, kedudukan, maka kita pun diuji, susah kita mendapatkan harta benda kedudukan tersebut. Kesimpulannya apa? Ibrahim menafikan itu semuanya. Harta, sudah. Jangankan kalau harta, kata Ibrahim alaihissalam, kalau nanti saya dikasih anak, tak kurbanin itu janjinya Ibrahim itu. Maka begitu dapat anak, dia pun tidak mencintai terlalu sangat, akhirnya menafikan itu semua. Ini harta anak ini adalah titipan Allah. Maka harta itu mendekati Ibrahim dengan cara yang hina, minta diambil-ambil. Maka siapapun diri kita yang saat ini miskin, saat ini kita belum punya apa-apa, saat ini kita merasakan susah. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai harta benda tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana cara mendapatkan harta tersebut? Belajar dengan Ibrahim alaihissalam. Nafikan. Keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita, masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Nafikan. Keluarkan kebesaran mal, harta benda, masukkan kebesaran amal. Coba pegang prinsip ini, Pak. Jangan terlalu cinta terhadap harta benda, mobil, tanah, rumah, apa ini. Sudah, itu punyanya Allah, sudah. Dinafikan gitu loh, Pak. Jangan masuk ke dalam hati. Hati ini miliknya Allah saja. Digenggam saja, Pak. Lepaskan kita mudah. Kalau kita cara itu, sudah. Lepaskan itu dengan cara yang hina. Tengok omongan saya. Harta itu ngerengek-ngerengek untuk kita ambil, Pak. Ini, Pak, yang terkadang kita belum sampai di situ. Sama, saya juga masih belajar di situ, Pak. Saya coba menafikan itu, Masya Allah, Pak. Ternyata betul. Sama dengan kita belajar dengan matahari, belajar dengan bayangan kita, Masya Allah. Coba kita jam 7 ini kita habis sholat duha, habis sholat isra, kemudian setengah jam lagi sholat duha, kita tengok matahari terbit dari sebelah timur, kita lihat bayangan kita ada di sebelah barat, betul? Kita kejar bayangan tersebut. Lari nggak dia? Lari dia. Mau dikejar kayak manapun itu lari dia. Tapi ketika kita cuekin, bodoh amat. Sekitar jam 9 itu kita sudah mulai cuek, gak ngelihat lagi bayangan kita. Bodoh, nafikan itu. Saya kejar juga gak bakalan bisa. Nafikan saja. Nanti jam 12 siang, ya enggak? Bayangan itu ngerengek-ngerengek untuk bareng sama kita. Betul nggak? Betul? Mendekati kita dengan cara yang kalaupun kita nggak mau, saya tetap aja dia mendekat. Inilah rezeki, Pak. Nah, maka mari itu kita sama-sama berjuang, Pak. Siapa yang menginginkan segala sesuatu, nafikan. Saya kepingin mobil, ya Allah. Nafikan itu. Mobil ini apa sih? Sudah, nafikan. Maka nanti akan ada rezeki, insya Allah, mobil yang minta rengek-rengek sama kita. Begitu ya. Sama dengan bapak-bapak juga ini. Saya mau nambah nih, Ustaz. Ini kunci nih. Nafikan itu, jangan terlalu cinta. Tapi kalau ibu masih pikir, bapak pikirannya masih wanita saja, gini, nggak bakalan mendekat itu. Ini juga rahasia nih ya. Jadi boleh dilakukan ini sebagai sebuah amalan. Nafikan, Pak. Apa yang kita sedang cintai itu ujian buat kita. Kenapa bapak sekarang ini diuji dengan anak-anaknya? Karena bapak terlalu cinta terhadap anak-anaknya. Pikiran kita, anak kita bagaimana nanti SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, habis kuliah nanti kerja, sudah kerja nanti punya anak. Aduh, anaknya ini bagaimana? Kalau punya cucu bagaimana? Pikirannya itu terus. Akhirnya kita nggak bahagia gara-gara itu. Tapi kalau dinafikan, sudah, ini anak sudah ada yang menanggung. Dia lahir sudah dengan rezekinya. Saya kasih pendidikan sudah yang terbaik, sudah serah Allah Subhanahu wa taala. Kita lapang, nanti anak-anak itu jadi anak-anak yang besar, Pak. Bisa dipahami di sini ya? Oke, saya akan buka forum tanya jawab biar kita tambah manfaatnya. Silakan. Kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kaitan dengan ikhlas, berbaik sangka saat diuji, sedekah, dan apa yang dicinta akan jadi ujian bagi kita. Ada pertanyaan ini? Silakan. Sebenarnya ada, Ustaz, tapi nggak berani. Ini apa nih, pertanyaan apa ini?
Takut mau bertanya Ustadz. Yang mana ini? Yuk. Kaitannya ada nggak yang nggak nyambung di sini atau kaitannya berkaitan dengan masalah apa yang dicinta jadi ujian? Silakan. Ada? Langsung praktek aja Ustadz. Jadi Bu, Pak, ini kesimpulan terakhir Pak ya, karena Isra sudah tiba ya, Masya Allah ya. Ini bertanyanya pada minta yang japrian ya Pak, yang langsung gitu ya. Oke, nanti kita jawab yang langsung lah ya. Saya buat sebuah kesimpulan ini Pak. Kita belajarlah dari kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwasanya ketika keikhlasan itu tumbuh, Allah selalu dikedepankan Pak. Hidup kita lapang, tentram. Yang menyebabkan diri kita saat ini lunglai, menyebabkan diri kita nggak bahagia, karena kita terlalu besar angan-angan kita. Kenapa besar pasak daripada tiang? Karena nafsu kita itu lebih besar daripada penghasilan kita. Maka saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita tekan hawa nafsu kita Pak. Kita injak hawa nafsu kita. Umur sudah semakin tua kita ini, corona sudah kemana-mana ini. Nah, ini kita mau doakan juga saudara-saudara kita ini, kabarnya banyak yang sedang sakit, ya kan? Menutup closing kita pagi hari ini, kita mau doakan Pak. Ya, injak nafsu kita Pak, injak keinginan kita yang terlalu tinggi Pak, biar hidup kita ini tenang bahagia. Dunia ini tempat ujian Pak. Nanti kalau mau kita senang di surganya Allah, abadan, unlimited, forever, selama-lamanya bahagia kita di sana. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata susah kita di surga. Kalau di bumi kita masih diuji, ya. Makanya saat kita diuji, ikhlas dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita saat ini, sakit, susah rizki, masalah keluarga, masalah anak, finansial, ikhlas sama Allah. Dinafikan, sudahlah, saya punya utang memang besar banyak, tapi saya yakin ini sudah. Saya kepingin punya harta, sudahlah, saya serahin sama Allah. Fokus ibadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat sebagai penolong. Nanti dia akan datang kepada kita, itu solusi penyelesaian. Yakinlah, seperti Ibrahim ketika ditinggalkan istrinya masuk ke dalam kerajaan, dia ikhlas ridho, berjuang, berdoa. Kenapa? Tidak bisa masuk. Allah diutamakan. Siapa memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Ini prinsip kehidupan. Yuk kita kirimkan hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Masjid Ar-Rahman, sekelilingnya, warga sekitar. Yang kita dengarkan ini banyak yang sedang isoman ya, isolasi mandiri, banyak juga yang kena, banyak juga yang terpapar. Kita doakan insya Allah yang terkena dikasih sehat, diberikan kesehatan, kemudian yang sudah pernah kena tidak kena lagi, dijaga sama Allah, dikasih kebal imunitas yang kuat insya Allah. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum kena, mudah-mudahan pun Allah jaga sehingga tidak akan pernah terkena. Bagi yang sudah terkena dan akhirnya mungkin sampai meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, kemudian diberikan surga nantinya, dijadikan kuburnya laksana taman-taman surga. Bagi yang sekarang kita masih hidup, masih sehat, dan yang sedang sakit, agar mendapatkan pertolongan Allah, kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah Ar-Rahman dan sekelilingnya Nunyai Raja Basah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin fi jam'atil Ar-Rahman Nunyai Raja Basah. Fisiha wassalama wa taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Istajib lana wa du'ana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين
Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah banyakkan rezeki kita. Di tahun ini belum bisa umroh, belum bisa haji. Insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan Allah mudahkan kita bersedekah banyak-banyak, kurban banyak-banyak, sehingga menjadi mahar kita bisa berangkat haji umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Sehat selalu, salam buat keluarga, selamat aktivitas. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.